Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah, yang selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Satu keluarga dikirimi santet dari 14 dukun. Setelah tamu-tamu mereka pulang, Robert terlihat sedang duduk di teras. Dia menikmati suasana pagi yang tentram itu dengan ditemani segelas kopi. Sementara Asni sudah sibuk dengan pekerjaannya di dapur. Helaan nafas panjang terdengar dari Robert ketika dia melihat kedatangan beberapa orang dari arah jalan setapak. Robert, hei, apa kabar? Balas Robert menyapanya. Alhamdulillah, aku baik, jawab lelaki berambut keriting dengan penampilan rapi dan bibir yang selalu tersenyum itu menjawab. Syukurlah, ayo mari silakan naik, ujar Robert mempersilahkan ketiga orang itu untuk naik ke teras. Kau masih terlihat sama, Bet, persis seperti beberapa tahun yang lalu, ucap Hair masih dengan bibir tersenyum. Kau bisa saja. Bet, kau masih bisa mengobati orang kan, Bet? Tanya Hair. Robert mengangguk. Hair menghela nafas panjang, kemudian bibirnya tersenyum, dan masih dengan bibir tersenyum, Hair mengeluarkan selembar foto perempuan dari dalam saku bajunya. Bet, ini keponakanku, usianya baru 16 tahun. Dia mengalami kelumpuhan setelah terjatuh dari sepeda. Padahal ada anak yang jatuhnya lebih parah dari keponakanku itu, tapi sampai hari ini anak itu masih tetap hidup dan sehat, ujar Hair menjelaskan siapa perempuan yang ada di foto tersebut. Apa ada fotonya yang lain? Tanya Robert. Hair lantas mengambilkan beberapa foto yang berbeda, termasuk foto saat anak itu berusia 2 tahunan. Anak ini sudah diikuti sejak kecil. Sosok yang mengikutinya selalu berada di setiap fotonya. Sosok itu adalah laki-laki, dan kurasa dia mempunyai ketertarikan pada anak ini, ujar Robert. Hair terdiam untuk beberapa saat. Ya, kurasa kau benar, Bet. Keponakanku itu, dia selalu mengatakan kalau ada yang ingin membawanya, dan anehnya dia pernah menghilang dari kamarnya. Lalu kami temukan sekitar 1 kilometer dari rumah. Itu aneh dan tidak masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin orang yang lumpuh bisa berpindah tempat sejauh itu dengan sendirinya? Menurut cerita keponakanku, dia itu katanya dibawa oleh laki-laki yang usianya sebaya dengannya. Laki-laki itu mengajak keponakanku berjalan-jalan dengan cara menggendong keponakanku. Dan waktu kami menemukan keponakanku itu, katanya keponakanku itu disuruh menunggu oleh laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut tidak kunjung datang-datang untuk menjemputnya. Cerita Hair, bawa keponakanmu ini kemari. Aku ingin bertemu dengan sosok itu, ujar Robert. Hair pun mengangguk. Tapi Bet, selain aku, teman-temanku ini juga ingin meminta bantuanmu, kata Hair sambil menunjuk ke arah kedua temannya. Oh iya, aku belum memperkenalkan diri, namaku Zainul. Kalau aku Ramadi. Robert mengangguk dengan bibir tersenyum, lalu bergantian menjabat tangan kedua lelaki tersebut. Aku ingin meminta bantuanmu. Begini, aku itu punya rekan kerja, dia selalu saja mencari perhatian pada bos kami. Sedikit saja kesalahanku di matanya, dia pasti langsung mengadu pada bos. Dan ujung-ujungnya, aku pasti kena semprot habis-habisan. Padahal, kalau dibanding dengan kesalahanku, kesalahan rekan kerjaku itu juga banyak. Tapi dia pintar menutupinya dengan menyalahkan kami, terutama aku. Kebetulan, aku baru bekerja di tempat itu. Ya, kurang lebih baru sekitar 4 bulanan ini. Andai mencari pekerjaan dengan gaji yang lumayan seperti itu, semudah membalikan telapak tangan, pasti aku sudah mengundurkan diri dari tempat kerjaku. Nah,
Yang aku ingin rekan kerjaku itu berhenti bekerja, Bet. Dan buatlah dia sakit sampai dia berlutut minta maaf padaku, ujar Zainul. Robert mengangguk. Apa kau punya foto orangnya? Tanya Robert. Zainul mengangguk. Ia lalu mengeluarkan foto dari dalam tas kecilnya. Namanya Alfi. Robert menerima foto itu, lalu ia mengamatinya sebentar. Kemudian Robert mengalihkan pandangannya pada Ramadi. Nah, kalau permasalahanku hampir sama dengan Zainul. Bedanya sih, yang kelakuan seperti Dajjal itu bosku. Dia itu suka menindas karyawan. Kerjaan sudah beres malah disuruh revisi sampai berkali-kali. Tapi yang paling aku kesal, revisinya itu bukan karena kesalahanku, melainkan karena mereka berubah pikiran terus. Aku ingin mengundurkan diri, tapi seperti si Zainul sih, mencari pekerjaan kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya sampai saat ini aku masih terus bertahan dan bersabar. Tapi kemarin perkataan bosku itu sudah membuatku benar-benar sakit hati sekali. Aku ingin dia sakit menjelang kematiannya dan keluarga yang dia bangga-banggakan itu hancur, ujar Ramadi dipenuhi dengan emosi seraya menyerahkan beberapa lembar foto-foto. Robert mengambil foto-foto itu, ia lalu memperhatikan satu persatu lalu kemudian mengangguk. Apa kau tahu harga untuk sebuah nyawa? Tanya Robert pada Hair. Hair mengangguk, lalu kemudian ia berbisik pada Ramadi. Sesaat Ramadi terdiam setelah mendengar harga yang harus dibayar, tapi kemudian Ramadi mengangguk dengan mantap. Rasa sakit hatiku ini hanya bisa sembuh jika bosku itu mati dan keluarganya hancur. Berapapun akan aku bayar, ujar Ramadi. Robert pun mengangguk. Robert kemudian beranjak dari duduknya. Dia berjalan menuju ke arah ruangan ritual untuk menyimpan foto-foto tersebut. Nanti malam akan aku kerjakan. Dan untuk keponakanmu, aku ingin kau membawanya kemari, ujar Robert. Hair pun mengangguk. Dia paham dengan maksud dari Robert. Hair pun lantas mengajak kedua temannya itu untuk pulang. Malam itu udara terasa dingin. Robert masuk ke dalam ruangannya, menghidupkan api perapin, lalu ia kembali memperhatikan foto-foto itu satu persatu. Robert memejamkan matanya, mulutnya mulai merapalkan mantra, diasapinya satu persatu foto-foto itu sebelum kemudian foto-foto tersebut dipasang pada sebuah boneka. Sorot mata Robert tampak liar, memancarkan aura haus akan darah yang membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Senyuman Robert melebar ketika ia mengetahui salah satu targetnya itu sedang melakukan perbuatan tidak senonoh bersama seorang penjajah kenikmatan. Ya, dia tidak salah target. Korbannya itu memang pantas dibuat berpenyakit, pikir Robert. Lelaki yang sedang bergulat dengan seorang perempuan di dalam ruangan sempit itu tampak sedang terengah-engah sesekali. Ia mengeluarkan suara mendesak hingga tiba-tiba saja dari atas plafon ruangan sempit tersebut terdengar suara dentuman yang cukup keras hingga membuat mereka kaget. Aktivitas mereka pun terhenti kala si laki-laki memegangi dadanya yang mendadak ngilu. Dia mendadak terbatuk, batuknya mengeluarkan darah, dan darahnya tidak hanya keluar dari mulut melainkan juga dari hidung. Perempuan yang sedang bersamanya malam itu langsung berteriak histeris. Sesaat kemudian, setelah muntah darah, lelaki tersebut terkapar, setengah tubuhnya tergeletak di atas kasur sementara sisanya menjuntai lemas di lantai. Robert menyeringai, wajahnya dipenuhi ekspresi puas yang tak terbantahkan. Tangan Robert meraih foto selanjutnya, dan kali ini bos dari Rahmadillah yang menjadi target. Robert menghela nafas panjang. Ritual santet sudah selesai. Robert beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangan itu. Terlihat Asni masih duduk menunggu Robert. Ia segera mendekat ketika melihat Robert keluar. Robert, tadi aku melihat sekelebat bayangan hitam di sana, ujar Asni. Tidak apa-apa, dia tidak akan mengganggumu, ujar Robert. Kok Robert, temani aku tidur. Kok Robert boleh pergi setelah aku tidur, ucap Asni penuh harap. Kau pikir aku ini pengasuhmu, ha? Ujar Robert seraya berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Kok aku minta tolong malam ini saja. Baiklah, gelar saja kasurmu. Aku mau membut kopi dulu. Nanti aku temani sampai kau tidur, ujar Robert. Asni bersorak lalu ia segera menyiapkan kasurnya untuk tidur.
Robert mengambil gelas. Ia membuat kopi dan juga mengambil sebungkus kue kering untuk teman dari kopinya. Lalu setelah semua siap, Robert pun masuk ke dalam. Namun baru saja ia sampai di dekat kasur Asni, terlihat gadis itu duduk tanpa mengenakan selai benang pun. Robert langsung memalingkan wajahnya. Kemudian ia membalikkan badan membelakangi Asni. "Apa-apaan kau? Pakai pakaianmu," ujar Robert tak bisa lagi menahan amarahnya. Suara lantai berderit. "Jangan kemari," ujar Robert gusar. Aku Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Dengan kelakuanmu yang seperti itu, kau sudah merendahkanku, Asni," bentak Robert sebelum Asni sempat berbicara. "Maafkan aku, Kak. Aku begini karena kakak selalu menyebutku anak kecil. Kakak tidak pernah mengerti perasaanku. Kak Robert selalu bersikap seolah aku ini adikmu. Aku bukan adikmu, Kak. Aku ini seorang perempuan yang mencintaimu," ujar Asni. Tangis gadis itu pecah. Dengan riang mengeras, Robert mengembuskan nafas kasar penuh amarah yang tertahan. "Bet, ini aku, Bet. Buka pintunya, Bet. Aku membawa rica-rica bakar untukmu. Gratis. Tadi dagangan tanteku tidak habis," ujar suara Sidang dari luar pintu. Robert meletakkan kopi dan kuenya di lantai. Lalu tanpa mengatakan apa-apa pada Asni, ia langsung membuka pintu. Melihat itu, Asni segera menyelimuti tubuhnya dengan selimut. "Ini, Bet, rica-ricanya. Ini sebenarnya gratis. Tapi kalau kau... Kalian habis berbuat apa? Apa yang baru saja kalian lakukan?" ujar Sidang saat melihat Asni menyembunyikan tubuhnya dalam selimut. "Ini tidak seperti pikiran kotormu itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sumpah, demi ranjing hatala langit, aku tidak pernah melakukan apapun pada gadis itu." Sidang terdiam, matanya mengerjap. "Maaf, Bet. Aku tidak bilang kau melecehkan gadis itu." Tidak. Dari pertanyaanmu tadi saja sudah sangat menjelaskan apa yang sedang kau pikirkan," ujar Robert. "Antarkan dia pulang ke kampungnya. Masalah biaya, biar semua aku yang tanggung," lanjut Robert pelan. Kau ingin dia pulang setelah kau tidak. Maksudku setelah kau mengizinkannya tinggal di sini. Kurasa dia juga sangat membantumu, Bet. Kenapa tidak kau peristri saja dia?" ujar Sidang. Jadi ini tujuan membawanya kemari?" tanya Robert dengan ekspresi menahan marah. Bukan. Ini semua bukan tujuanku, Bet. Aku membawanya kemari karena aku ingin kau menolongnya. Tapi kau sendiri yang kemudian mengizinkan dia tinggal di sini, kan?" Robert menghela nafas panjang. "Pada awalnya, aku memang kasihan padanya. Tapi tak pernah kusangka dia mengira kebaikanku bisa ditebus dengan tubuhnya. Seolah aku tak lebih dari lelaki murahan. Aku tersinggung. Aku benar-benar tersinggung," ujar Robert dengan suara yang nyaring. Asni menangis. Sepertinya dia sangat menyesal sudah melakukan apa yang dipikirnya Robert akan suka. Sidang terdiam. Mungkin karena kau dukun, Bet," gumam Sidang nyaris tak terdengar. "Ya, aku tahu. Aku memang dukun. Tapi apakah semua dukun itu cabul? Apakah semua dukun itu tidak punya perasaan? Apakah di mata kalian semua aku terlihat seperti itu? Jika ya, sudah berapa banyak orang yang aku cabuli? Sudah berapa banyak perempuan yang aku hamili? Kau sudah tahu jawabannya, Sidang. Kau sudah mengenalku sejak lama. Tapi kau masih berani menuduhku. Aku benar-benar kecewa padamu, Dang." Mata Sidang mengerjap. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa tercekat. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Sepertinya Robert benar-benar marah saat itu. "Maaf, Bet. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku percaya padamu. Tapi kita itu juga manusia. Kau juga lelaki normal sepertiku. Jadi mungkin sedikit wajar kalau aku tadi sempat berpikiran seperti itu. Aku minta maaf. Aku jamin kejadian ini tidak akan sampai bocor ke orang-orang," ujar Sidang pada akhirnya. Robert menghela nafas panjang. "Aku menyukai dan aku tertarik pada perempuan. Tapi bukan berarti aku memiliki penyimpangan seksual yang membuatku sampai menyukai anak-anak. Aku ini masih waras, Dang," ujar Robert. Sidang mengangguk. "Baiklah, Bet. Besok aku izin pada pacarku dulu untuk mengantar perempuan itu ke kampungnya ya," ujar Sidang. Robert mengangguk lalu beranjak menuju kamarnya untuk mengambil uang. "Kak Robert, maafkan aku, Kak. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku mohon berikan aku kesempatan sekali lagi, Kak. Aku tidak ingin pulang, aku takut," isak Asni sambil bersimpuh di kaki Robert. "Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku juga tidak ingin memberikan kesempatan kedua atau apa itulah namanya.
Yang aku inginkan sekarang hanya kau pergi dari rumahku, ujar Robert tegas. Sidang yang berdiri di depan pintu kamar Robert hanya bisa menghela nafas panjang menyaksikan kemarahan Robert kala itu. Robert melangkah keluar, meninggalkan Asni yang masih menangis sesenggukan. Ini untuk biaya pulang pergimu, dan ini berikan padanya sebagai upahnya selama ia tinggal di sini dan membantuku, ujar Robert. Kau bisa berikan sendiri padanya kan, Bet, ujar Sidang. Aku tidak ingin lagi berurusan dengannya. Aku benar-benar tersinggung dengan apa yang sudah ia lakukan, ujar Robert seraya berjalan keluar rumah. Sidang melemparkan pakaian Asni ke dalam kamar Robert, menyuruh agar gadis itu segera memakai pakaiannya. Kau sudah dengarkan? Sekarang ayo kemasi barang-barangmu. Malam ini juga kau akan aku antar, ujar Sidang. Tapi aku tidak punya tujuan, Kak. Aku tidak ingin pulang ke rumah, aku takut, ucap Asni. Aduh, lalu kau mau terus di sini? Kan sudah disuruh pergi sama Robert, tanya Sidang. Apakah aku begitu jelek sampai ke Robert tidak tertarik padaku? Tanya Asni dengan suara parau. Ini bukan soal wajah, tapi kau sadar usiamu itu berapa? Usia Robert mungkin sepantaran dengan bapakmu. Wajar saja jika tidak tertarik pada bocah sepertimu. Robert itu bukan orang yang menyukai gadis-gadis muda, Asni. Percuma saja jika kau mengharapkannya. Sejak dulu Robert itu memang tidak pernah main-main dengan perempuan. Dan walaupun dia memperhatikanmu, itu bukan berarti dia mencintaimu. Dia itu hanya menganggapmu seperti adik. Dia menyayangimu seperti seorang kakak menyayangi adik perempuannya. Kau sudah salah menaruh perasaan dan hatimu, Asni, ujar Sidang panjang lebar. Asni keluar, wajahnya terlihat sedih. Dia tenggelam dalam penyesalan. Kini tak ada lagi tempat baginya di rumah itu. Robert sudah mengusirnya. Asni menghentikan langkahnya ketika ia melihat Robert yang sedang duduk di teras. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku sudah melakukan hal yang tidak Kakak sukai. Kak Robert, terima kasih sudah mengizinkan aku untuk tinggal di sini. Aku pamit, Kak, ucap Asni. Robert tidak mengatakan apa-apa, dia diam saja. Bet, aku pergi dulu, Bet, ucap Sidang pamit. Ya, pastikan kau mengantar sampai ke rumah dan pastikan kau juga mengambil rambut dari ayah tirinya, ujar Robert sambil berbisik. Sidang mengangguk. Robert menghela nafas panjang. Ia menatap kepergian Sidang dan juga Asni. Terima kasih, Asni. Berkat ulahmu, aku akhirnya punya alasan untuk mengusirmu. Tapi aku akan memastikan ayah tirimu tidak akan berani macam-macam padamu, ucap Robert sebelum ia beranjak masuk ke dalam rumah. Rowan baru saja selesai merapikan tempat tidurnya ketika temannya yang meminta dipeletkan perempuan itu datang dan duduk di ujung kasurnya. Ada apa lagi kali ini? Tanya Rowan. Rowan, aku ingin minta bantuanmu, Wan. Tolong buat istriku tunduk padaku, Wan. Yang kemarin saja belum kau bayar, ujar Rowan. Ya, kau kan tahu kita belum gajian. Kalau sudah gajian kan pasti aku bayar, ujar si teman. Rowan menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menggeleng. Lupakanlah, aku tidak bisa membantumu lagi. Aku sudah ketahuan calon istriku saat membantumu kemarin. Dia bilang apa yang aku lakukan itu salah. Tidak seharusnya aku membantumu. Kau itu sudah punya istri, dan kau hanya perlu memperbaiki hubunganmu dengan istrimu, bukannya malah berselingkuh, ujar Rowan. Temannya itu nampak kecewa mendengar perkataan Rowan, namun meski begitu ia tak bisa memaksa. Tanpa berpamitan, si teman lantas pergi meninggalkan Rowan yang siap-siap untuk berangkat kerja. Ada apa? Tanya Rowan ketika ia melihat beberapa orang tampak berlarian. Sepertinya ada kecelakaan, ujar Anjar. Kecelakaan? Siapa yang kecelakaan? Tanya Rowan dengan alis mata berkerut. Anjar menggeleng. Ia kemudian ikut berlari menghampiri tempat kejadian. Rowan tak mau ketinggalan. Dia juga ikut berlari, namun tempat itu penuh sesak dikelilingi orang-orang. Rowan dan Anjar tidak bisa melihat siapa yang kecelakaan itu, tapi kemudian mata Rowan tertuju pada seseorang yang hanya berdiri diam dengan ekspresi wajah yang sulit dijelaskan. Orang itu tak lain adalah Silus. Rowan, ujar Anjar seraya menarik tangan Rowan, membuat Rowan seketika mengalihkan pandangannya ke arah Anjar. Kenapa? Tanya Rowan. Silus mati, ujar Anjar dengan suara bergetar. Mendengar nama yang Anjar sebutkan, Rowan langsung mengalihkan pandangannya ke arah Silus berdiri tadi, namun ternyata sosok Silus sudah tidak ada di sana.
Raut wajah Rowan seketika berubah. Dia teringat dengan cerita Meranti tempo hari yang menyebutkan tentang Corin, dan yang baru saja dia lihat ternyata itu adalah Corin dari Silus yang sudah meninggal di tempat kejadian. Rowan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia berharap kalau apa yang menimpa Silus murni karena kecelakaan biasa. Namun harapannya itu memudar, mengabur bersama kenyataan yang tak bisa ia hindari. Sosok Silus yang ia lihat tadi terlihat mengikuti sosok hitam yang kemudian keduanya menghilang sebelum sempat Rowan hentikan. Sial, makhluk itu ternyata benar-benar mengambil temanku, gumam Rowan menahan amarah. Kecelakaan yang menimpa Silus dirahasiakan dan dianggap sebagai kecelakaan kerja, dan karena Silus mengalami kecelakaan saat bekerja, maka pihak keluarga Silus berhak menerima kompensasi atas kecelakaan yang merenggut nyawa itu. Dan hanya dalam beberapa hari, cerita tentang kecelakaan kerja yang janggal itu pun meredup, berganti dengan kabar hangat tentang perusahaan baru masuk ke daerah itu yang katanya akan mulai beroperasi di pertengahan tahun nanti. Beberapa teman kerja Rowan ada yang berencana untuk pindah kerja ke perusahaan baru yang konon gajinya jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Sejak kematian Silus, Rowan lebih sering menyendiri. Tampaknya ia merasa gagal karena tidak bisa mencegah kematian Silus yang disebabkan oleh makhluk-makhluk penunggu tanah di daerah tersebut. "Rowan, kau kenapa?" tanya Anjar. Rowan menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak kenapa-napa." Kau perhatikan sejak kematian Silus, kau jadi banyak diamnya. Apa kau takut?" "Takut? Tidak, aku tidak takut." Anjar menghela napas panjang. "Tapi aku takut, Wan. Aku takut aku akan mengalami hal yang sama," ucap Anjar. Suaranya terdengar bergetar. Rowan menatap ke arah Anjar. "Aku tidak akan pernah membiarkan mereka mengambil lagi teman-temanku." Rowan berbicara dalam hati. Rowan menepuk bahu Anjar, mencoba menenangkan temannya itu. "Setiap pekerjaan pasti ada risikonya, Jar," hibur Rowan. Anjar mengangguk. Ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rowan. Saat itu Robert sedang bersiap-siap untuk pergi ke hutan guna mensurvei pohon-pohon yang bisa ia tebang untuk membuat alat-alat rumah. Namun baru saja ia akan berangkat, tiba-tiba saja dari arah jalan setapak terlihat dua orang yang datang. Salah satunya adalah orang yang Robert kenal. Mau tak mau, Robert terpaksa mengurungkan niatnya untuk pergi. Setelah berbasa-basi sebentar, kedua orang itu pun lalu menyampaikan niatnya datang ke rumah Robert. Jadi sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. Tapi sebelum itu, aku ingin benar-benar bertanya. Apakah benar anak muda sepertimu ini memang benar punya ilmu?" Maaf, bukan apa-apa. Aku hanya tidak ingin gagal karena aku pernah datang meminta bantuan sampai ke Pulau Jawa, tapi tidak ada hasil. Dan kau ini mungkin harapan terakhirku, ujar orang itu. Robert tersenyum sinis mendengar orang itu sedang meragukan kemampuannya. Bet, maafkan temanku ini, Bet. Dia tidak tahu apa-apa, Bet," ucap orang yang dikenal Robert itu, menunjukkan raut wajah tak enak hati dengan apa yang telah temannya ucapkan pada Robert. "Coba periksa dulu barang berhargamu. Barangkali ada yang hilang," ujar Robert dengan santai sambil menatap orang itu. Orang tersebut lantas memeriksa tas dan juga dompet, tapi ternyata barang-barang penting seperti kartu-kartu dan uang tunai masih berada di sana. Orang itu lalu menggeleng. "Semuanya masih lengkap. Tapi apa hubungannya barang-barangku dengan jawaban dari pertanyaanku tadi?" "Kau sengaja yang mengganti topik." Robert terkekeh, lalu matanya menatap tajam pada orang itu. "Kalau kau sudah tahu apa yang hilang darimu, kau pasti tidak akan pernah lagi meragukanku," ujar Robert. Orang itu terlihat hendak beranjak, namun tangannya segera ditahan oleh temannya. Lalu dengan melakukan gerakan isyarat, temannya itu menyuruh orang itu untuk memeriksa bagian burungnya. Dan ternyata ketika diraba, wajah orang itu langsung pucat pasi. Dia tak bisa lagi menyembunyikan kepanikan ketika mengetahui bahwa alat tempurnya seketika menghilang. Robert tertawa geli kala melihat ekspresi dari orang itu. "Bagaimana?
Apakah sudah tahu apa yang sudah hilang? Tanya Robert. Orang itu langsung bersimpuh. Ia meminta maaf kepada Robert. Dia menangis, meminta agar alat tempur andalannya itu dikembalikan pada tempatnya semula. Aku minta maaf. Aku mohon maafkan aku. Aku sudah bersalah menyinggung perasaanmu. Aku mohon maafkan aku. Orang itu terisak. Robert menatap langit-langit rumahnya. Burungmu sedang bertengger di sana. Tenang saja, aku tidak akan mengambilnya. Sebentar lagi juga akan aku kembalikan padamu, ujar Robert. Ini pesan untukmu. Kalau memang kau tak percaya dengan hal-hal mistis, sebaiknya kau tidak pernah mencobanya. Itu jauh lebih baik daripada sampai menyinggung perasaan orang lain. Ini untungnya aku. Coba kalau yang lain, mungkin bukan hanya burungmu yang hilang, ujar Robert. Ampuni aku, Bet. Tolong maafkan aku. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia setuju untuk mengembalikan alat tempur milik orang itu. Tidak seperti sebelumnya, orang itu kini jadi tak banyak bicara. Dia hanya diam dengan kepala menunduk menunggu Robert mengajaknya berbicara. Katakan apa tujuanmu kemari? Tanya Robert akhirnya setelah satu gelas kopi habis, tapi orang itu tak juga bicara. Orang itu membenarkan posisi duduknya dan dengan kepala yang masih menunduk, ia memulai ceritanya. Jadi begini, aku punya usaha. Usahaku ini lumayan besar dan keuntungannya setiap bulan bisa untuk membeli rumah tipe 36. Namun belakangan ini usahaku mengalami kemunduran yang cukup signifikan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan secara drastis. Ditambah lagi banyak kecelakaan kerja yang terjadi di sana. Bahkan di antara para karyawan tersebar kabar kalau aku menumbalkan karyawanku. Dan karena berita sialan itu, maksudku karena fitnah itu, banyak karyawanku yang mengundurkan diri. Dan tidak hanya itu, anggota keluargaku pun mendadak sakit. Sakitnya sama, yaitu muncul bintik-bintik merah yang kemudian membesar dan berisi cairan bening seperti cacar. Keponakanku meninggal setelah semua cacar itu pecah. Cerita orang itu. Robert menghela nafas panjang, lalu menatap orang itu dengan tatapan tajam. Itu santet. Jika melihat dari sikapmu tadi, tidak mustahil jika ada orang yang sakit hati dengan ucapanmu. Cobalah untuk mengingat-ingat pada siapa kau lontarkan ucapan jahatmu itu, ujar Robert. Orang itu terdiam cukup lama dan setelah beberapa saat ia menggeleng. Ya, aku akui, selama aku menjadi bos, aku banyak menyakiti hati orang-orang, terutama para karyawan. Aku selalu menyebut mereka bodoh jika pekerjaan tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Robert tersenyum sinis. Pulanglah, kau memang pantas mendapatkannya, ujar Robert. Aku tahu, aku sudah banyak dosa dan sudah banyak membuat kesalahan pada orang lain, terutama pada karyawanku. Aku sadar, aku memang pantas menerima semua ini. Tapi aku juga tidak ingin keluargaku mati satu persatu. Kau tahu, aku bahkan mencari orang yang bisa membantuku sampai keluar pulau, tapi hasilnya nihil. Sampai detik ini kami masih terbelenggu santet itu. Robert menghela nafas panjang. Dia menatap orang itu dengan seksama. Aku bisa membantumu, tapi bayarannya mahal. Untuk satu nyawa yang aku selamatkan, harganya 10 juta. Bagaimana? Ujar Robert. Orang itu mengangguk dengan cepat. Dia setuju dengan harga yang harus dibayar per nyawa. Kalau begitu, ayo kita berangkat ke rumahmu, ujar Robert yang langsung disetujui oleh orang itu. Robert menyiapkan barang-barangnya untuk dibawa ke rumah si tamu. Setelah siap, mereka pun kemudian berangkat. Begitu mereka tiba di pekarangan rumah orang itu, Robert langsung merasakan hawa yang berbeda. Aroma busuk tercium ketika pintu mobil terbuka. Bau itu seperti bau cairan pada mayat yang sudah membusuk beberapa kali. Robert terlihat mengusap hidungnya dengan menggunakan jari. Ayo, mari silakan masuk. Robert melangkah mengikuti, namun matanya memperhatikan setiap sudut rumah besar itu. Robert menghentikan langkahnya ketika ia melihat asap berwarna hitam keluar dari tanah yang berada di dalam pot bunga. Robert mengambil pot tersebut lalu mencabut bunga itu. Terlihat sebuah buntalan kain lusuh yang berada di dalam tanah pot tersebut. Ini bukan hanya sekedar santet jarak jauh, tapi benda perantara seperti bol ini pun juga dikirim ke rumah ini. Dan tidak hanya satu, aku merasakan masih ada banyak lagi di dalam sana, ujar Robert. Lalu apa isi benda itu? Robert mengangkat baunya, lalu ia melangkah masuk ke dalam rumah setelah melempar benda itu ke tanah. Isinya bermacam-macam, tergantung dari dukun yang membuatnya.
mulai dari benda-benda kecil, tulang-tulang hewan yang dibunuh pada hari-hari tertentu, hingga bagian dari tubuh manusia yang sudah mati. Jawab, Robert. Robert berkeliling di dalam rumah itu dan kurang lebih sekitar 1 jam Robert berhasil menemukan 11 buhul serupa. Yang menaruh ini punya akses keluar masuk rumah dengan bebas, ujar Robert, membuat orang itu terlihat berpikir dengan keras. Ada 2 orang ART di rumah ini dan keduanya sudah parubaya. Salah satunya baru pulang kampung 4 hari yang lalu. Apa jangan-jangan dia orang yang menaruh benda-benda berisi sihir jahat ini di sini ya? Robert tidak menjawab. Dia lantas duduk sambil memijit-mijit kepalanya yang mulai terasa nyeri. Entah kenapa, akhir-akhir ini Robert menjadi sering merasakan sakit pada kepala dan dadanya. Setelah kepalanya sudah terasa lebih ringan, Robert kembali berdiri. Robert bersiap. Dia mengenakan celana hitam dan ikat rambut berwarna senada tanpa mengenakan baju. Aroma wangian aneh mulai tercium dari asap rapin yang sudah Robert hidupkan sejak menjelang maghrib tadi. Suasana di sekitaran rumah mendadak senyap hening. Bahkan suara hewan pun tidak terdengar sama sekali. Sebelum memulai ritual, Robert terlebih dulu meregangkan lehernya. Ia duduk bersila sambil membaca mantra dengan mata terpejam. Cukup lama ia berada dalam posisi seperti itu hingga tiba-tiba saja tubuhnya bergetar, namun itu hanya untuk sesaat saja. Boom! Suara dentuman keras dari atas rumah membuat orang-orang yang berada di dalam menjadi kaget. Robert terbatuk dari hidungnya, mengeluarkan darah segar. Tubuhnya pun juga terlihat berkeringat sangat banyak. Raut wajah orang-orang yang ada di sana tampak menegang. Mereka takut jika Robert tak bisa mengalahkan dukun yang sudah mengirimkan santet itu. Lagi-lagi terdengar suara dentuman di atas atap rumah, namun kali ini suaranya lebih pelan dibandingkan sebelumnya. Robert kembali terbatuk. Kali ini darah segar keluar melalui mulutnya, namun Robert tetap tidak menghentikan ritualnya. Dia tetap fokus hingga kemudian Robert membuka matanya. Dia merasakan nyeri yang begitu hebat di dada. Darah masih mengalir dari hidungnya. Tampaknya pertarungan malam itu membuat Robert terluka cukup parah. Dengan tubuh yang terasa seperti akan terurai, Robert merubahkan dirinya perlahan. Orang-orang yang ada di sana tak ada yang berani mendekat apalagi mengganggu Robert. Mereka membiarkan saja Robert beristirahat terlebih dulu. Robert memejamkan matanya. Ia berbaring terlentang dengan darah yang masih membekas di wajah, dada hingga perutnya. Beralih kepada Rowan. Suara geraman terdengar dari makhluk berbulu itu ketika Rowan menghalangi jalannya. Kau dengar peringatanku ini? Jangan pernah lagi berani mengganggu apalagi sampai menyentuh teman-temanku. Dan kalau kau masih mengganggu ataupun menyentuh mereka seperti kau sudah mengambil silus, aku tidak akan segan-segan untuk memporak-porandakan tempat tinggal kalian ini, ujar Rowan. Matanya menatap tajam pada makhluk itu. Sosok itu menggeram. Tampaknya sosok itu sangat marah dengan pemuda itu, namun karena Rowan dijaga oleh sosok yang sangat kuat, makhluk itu pun tak berani mendekat. Dan kau, aku perintahkan untuk mengawasi tempat ini, mengawasi teman-temanku, pastikan mereka selamat, ujar Rowan pada peliharaannya yang langsung mengangguk. Baik tuanku. Suara geraman dari makhluk itu terdengar memekakan telinga. Angin dingin berembus kencang menyapu dedaunan yang terjatuh di tanah. Rowan berbalik lalu berjalan pulang menuju ke mes. Menjelang subuh, barulah Robert terbangun. Wajahnya terlihat pucat. Bet, kau baik-baik saja, Bet? Tanya orang itu. Aku tidak apa-apa, jawab Robert seraya beranjak. Ia mencari kamar mandi untuk membersihkan diri dari darah yang sebelumnya keluar dari hidung serta mulutnya. Pantas saja yang lain tidak sanggup, ucap Robert pelan. Kenapa memangnya? Dukun yang diperintahkan untuk menyakiti kalian tidak hanya 1 atau 2, 3 orang saja, melainkan ada 14 orang, dan 5 diantaranya berilmu lumayan tinggi. Aku hampir saja kewalahan, tapi untungnya aku berhasil membalikkan keadaan, ujar Robert lalu membasuh wajahnya dengan air. Orang itu menunggu di depan pintu kamar mandi yang terbuka. Tapi
Kau tidak apa-apa kan? Maksudku, kau berdarah cukup banyak. Apa kau terluka parah? Robert menggeleng. Ia menghentikan aktivitasnya kemudian menatap orang itu. Maka dari itu, harga nyawa kalian cukup tinggi. Karena taruhannya jika gagal adalah nyawaku sendiri, ujar Robert. Orang itu mengangguk paham. Baiklah, bersihkan dulu tubuhmu, aku akan menyiapkan uangnya. Robert tersenyum tipis lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Selesai membersihkan wajah dan juga tubuhnya, Robert pun keluar. Dia sudah memakai baju dan celana yang bersih. Robert memperhatikan orang-orang penghuni rumah besar tersebut satu persatu. Bagaimana rasanya sekarang? Tanya Robert pada mereka. Aku sudah tidak merasakan sakit. Semoga seterusnya seperti ini. Robert mengangguk lalu kemudian ia duduk. Ke-14 dukun itu sudah berhasil aku kalahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari dukun-dukun lain lagi untuk menyakiti kalian, ujar Robert. Apa tidak bisa dikembalikan saja santet itu ke orang-orang yang menyuruh dukun-dukun itu, Bet? Robert menghela nafas panjang lalu kemudian ia menggeleng. Saat ingin aku kembalikan, dukun-dukun itu menyerangku. Mereka melindungi orang tersebut. Mungkin dukun-dukun itu sudah dibayar dengan mahal. Kalau sanggup membayar dukun sebanyak itu dengan harga mahal, kurasa pelakunya mungkin bukan mantan karyawanku. Apa dugaanku itu benar, Bet? Robert tersenyum tipis. Ya, dia adalah orang yang pernah kau hianati dalam bisnis bersama. Dia tidak sepenuhnya salah. Ya, dia adalah orang yang pernah kau hianati dalam bisnis bersama. Dia tidak sepenuhnya salah. Karena pemicu semua ini juga karena ulahmu sendiri, ujar Robert. Orang itu menghela nafas panjang. Aku tahu siapa dia, Bet. Robert mengangguk. Aku akan pulang hari ini juga. Bet, ini uangnya. Tapi Bet, sebelum kau pulang, apa aku boleh meminta sesuatu? Robert mengangguk. Dia menerima uang itu lalu memasukkannya ke dalam tas. Tolong pagari kami, Bet. Aku akan bayar berapapun yang kau minta. 5 juta untuk satu orang. Kalau setuju, aku akan langsung kerjakan, ujar Robert. Orang itu langsung mengangguk. Baik, aku setuju. Karena permintaan itu mau tak mau, Robert terpaksa menginap di rumah itu lagi. Bet, kalau kau jadi dukun pribadi keluarga kami, bagaimana, Bet? Kau mau, Bet? Robert tertawa, kepalanya tampak menggeleng pelan. Dukun pribadi, kalimat itu terdengar menggelikan, ujar Robert. Bet, aku serius, Bet. Kalau memang kau mau, hidupmu akan terjamin. Hei, jangan pernah meremehkan aku. Terlebih lagi, aku tidak suka terikat dengan seseorang, apalagi orang sepertimu, ujar Robert menatap tajam pada orang itu. Bet, maaf, Bet, aku sungguh tidak bermaksud meremehkan. Tapi andai aku butuh bantuan lagi, aku bolehkan datang dan meminta bantuanmu? Robert mengangguk. Pintu rumahku akan selalu terbuka untuk siapa saja yang sudi datang. Sementara itu di tempat Rowan, lagi-lagi kecelakaan terjadi di area mes yang ditempati Rowan. Kali ini salah satu teman mereka terjatuh dan kakinya tertancap besi. Meskipun begitu, untungnya yang terluka hanya bagian kaki, tidak sampai meninggal dunia seperti Silu sebelumnya. Makhluk yang sama terlihat berdiri di dekatnya dengan raut wajah menyeringai yang membuat Rowan geram. Makhluk itu telah menabuh genderang perang dengan berani. Mereka melanggar peringatan yang telah Rowan sampaikan sebelumnya. Alhasil, karena terbakar amarah, Rowan memutuskan untuk melancarkan niatnya memporak-porandakan tempat makhluk-makhluk itu tinggal. Namun, sebelum rencana itu benar-benar dilakukan, peliharaan Rowan datang untuk menahan majikannya itu agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang mungkin akan ia sesali nantinya. Mereka tidak akan tinggal diam, tuanku. Mereka akan datang dan membalas dengan lebih kejam. Mereka tidak takut dengan peringatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau saja perang ini sampai terjadi, aku tidak akan mampu untuk melawan mereka semua, ujar peliharaan Rowan. Rowan menghela nafas panjang. Ia membayangkan dampak besar yang akan terjadi di kemudian hari jika perang itu sampai terjadi. Akhirnya Rowan mengangguk. Ia setuju untuk tidak memperpanjang masalah meskipun dalam hati ia tidak tega pada teman-temannya. Rowan, panggil Anjar ketika ia melihat Rowan yang masih belum tidur. Ya, sebelumnya kecelakaan di sini paling tidak 6 bulan sekali. Tapi sekarang dalam waktu kurang dari 1 bulan saja sudah beberapa orang yang kecelakaan.
Bahkan Silus sampai mati. Tempat ini lebih menakutkan daripada tambang emas, ujar Anjar seraya menatap Roan yang sedang menatap ruang kosong di depannya. Apa kau ingin berhenti bekerja di sini? Tanya Roan. Anjar tersenyum. Aku memang takut, dan rasa takutku itu sampai membuatku berpikir ingin berhenti saja bekerja di sini. Tapi pekerjaan dengan gaji besar yang sudah mengangkat ekonomiku cuma di sini, Wan. Kalau aku berhenti bekerja, aduh, aku mau kerja di mana lagi? Ya, kalaupun melamar di perusahaan lain kan juga butuh waktu. Tidak bisa langsung masuk begitu saja, ujar Anjar. Roan menghela nafas panjang. Perkataan Anjar ada benarnya. Kau benar, Jar, gumam Roan seraya memejamkan mata. Kembali ke tempat Robert. Satu persatu orang-orang itu Robert mandikan. Mereka juga diberikan gelang benang yang berisikan penjaga. Gelang ini jangan sampai dilepas, pesan Robert saat memakaikan gelang-gelang itu pada semua penghuni rumah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Robert lantas berpamitan untuk pulang. Dia lalu diantar oleh kenalannya untuk pulang menuju desa Robert. Dalam perjalanan, mobil itu sempat berhenti beberapa kali karena kenalan Robert itu sering buang air kecil. Robert duduk bersandar, kepalanya kembali terasa sakit. 2 hari berlalu. Saat itu, Robert sedang duduk-duduk di teras. Dia tidak jadi pergi ke dalam hutan karena tubuhnya ternyata masih belum bisa mampu untuk melakukan pekerjaan berat. Ya, Robert masih dalam masa pemulihan setelah melawan 14 dukun itu seorang diri. Dari arah jalan setapak terlihat Sideng datang dengan senyum mengembang di wajahnya. Kemana saja kau, Dang? Ujar Robert. Aku itu sudah datang dari 3 hari yang lalu, Bet. Tapi saat aku kesini, kaunya yang tidak ada di rumah, ujar Sidang. Oh iya, bagaimana kabar Asni? Tanya Robert. Kurasa gadis itu benar, Bet. Aku bisa melihat dari cara ayah tirinya memandangnya. Tatapan matanya itu penuh hasrat, seolah ingin melahap gadis itu, ujar Sidang. Tapi kau berhasil mendapatkan bagian dari tubuh laki-laki bajingan itu kan? Tanya Robert. Sidang pun mengangguk, lalu ia mengeluarkan kertas putih yang dilipat kecil dari dalam saku celananya. Nah, ini rambutnya dan ini fotonya, ujar Sidang. Bagus, kerjamu memang selalu memuaskan, puji Robert. Sidang pun tersenyum. Robert kemudian beranjak dari duduknya. Dia lalu masuk ke dalam rumah untuk meletakkan rambut serta foto dari ayah tiri Asni. Tidak lupa juga, Robert mengambil uang untuk diberikan kepada Sidang. Saat keduanya sedang asyik mengobrol, terlihatlah Hair dan beberapa orang yang datang. Di antara mereka juga ada seorang gadis muda yang sedang digendong oleh seorang lelaki seusia Robert. Tidak jauh dari rombongan Hair itu, mata Robert menangkap sosok bertanduk dengan tubuh tinggi besar, memiliki taring panjang, rambutnya gimbal, telinganya runcing, kulit putih pucat dan hanya mengenakan celana dalam berwarna hitam. Saat rombongan Hair sudah memasuki pekarangan rumah Robert, makhluk itu terlihat menggeram marah. Namun untungnya sosok itu tak bisa mendekat. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Dan ini sesuai, ini nih banyak teman-teman yang senang kayaknya nih ya, karena pada akhirnya Asni keluar juga dari rumah Robert. Wow, jadi ternyata Robert juga udah nunggu-nunggu nih momen-momen kayak gitu. Maksudnya dalam tanda kutip ya, bukan momen Asninya nggak pakai apa-apa, maksudnya momen dimana karena kesalahan Asni lah, Asni sendiri yang membuat keluar dari rumah Robert. Karena ya Robert kaget aja, pura-pura minta ditungguin sampai dia tidur sebelum Robert pergi ke hutan. Tiba-tiba si Asni melakukan hal nekat yang dia pikir Robert akan menyukai hal itu. Ya, jadi Robert benar-benar marah pada saat itu sehingga Asni dikeluarkan dan dipulangkan ke orang tuanya. Tapi di sini yang saya suka, Robert bertanggung jawab tuh di situ. Asni dikasih uang, udah gitu Sidang disuruh ambil rambut dari ayah tirinya karena memang ayah tirinya ini menyukai Asni. Ya, di sini Robert berusaha untuk mengerjai ayah tirinya agar tidak berbuat macam-macam terhadap Asni. Dan bagaimana di sini, Robert keren banget ya kan, satu keluarga ini
diserang santet 14 dukun dan dia minta bayaran mahal tuh. Satu nyawanya 10 juta tuh ada. Misalkan kalau dia 2 anak, 2 bapak ibu berarti 4 udah 40 juta. Ditambah lagi pagar gaibnya 1 orang 5 juta. Waduh, berarti banyak tuh. Pulang Robert bawa uang banyak. Oh iya, ada satu hal yang menarik. Ini orang yang minta tolong ngeselin sih, udah minta tolong songong lagi. Datang-datang, lu beneran bisa nggak? Bahasanya kasarnya gitu ya. Langsung coba cek barang berharganya. Barang berharga nggak ada. Tapi ada semua, uang ada, dompet ada, semua ada. Ternyata itunya yang nggak ada. Waduh, ngeri banget ya kan. Itu kalau cowok udah kehilangan itu, udah wassalam. Kalau bahasanya ompras tuh alat tempurnya. Ada lagi di langit-langit rumahnya Robert. Ya ampun, kalau dikerubungin semut gimana itu. Luar biasa sekali. Nih mengingatkan kepada amainya Robert ya, atau ayahnya Robert dulu juga pernah begitu tuh. Ada yang ragu ya kan, langsung dihilangin tuh alat tempurnya. Keren-keren pakai banget. Waduh, terima kasih Om Pras. Ini kisah Robert benar-benar salah satu kisah favorit saya yang selalu ditunggu. Dan semoga Om Pras tetap terus konsisten ya, bisa tiap minggu kami untuk mengupload kisah Robert ini. Dan semoga kisah barusan juga menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya. Di-share video ini ke teman-teman yang lain, linknya ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.